Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Komisi Wanita Hadasa. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita merasakan kerinduan hati kita. Kita mau terus Tuhan menjamah hati kita, menjamah hidup kita.
Shalom Ibu-Ibu Hadasa yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami kagum akan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang sangat setia bagi setiap kami. Pagi hari ini kami rindu datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur kami. Dengan penuh percaya kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah, melawat setiap hati kami yang terbuka bagi nama-Mu. Berkati ibadah hadasah secara virtual pagi hari ini, dari permulaan hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita terus akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Dia, bersorak-sorai bagi nama-Nya. Kita percaya ciptaan Tuhan adalah yang terbaik bagi umat-umatnya. Langit dan bumi akan selalu menyembah Dia. beberapa kesaksian dari sahabat-sahabat kita. Silakan.
Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih memberikan kesehatan selama corona. Dengan adanya online Hadasa, saya merasa berkumpul di dalam setiap hari Rabu, menguatkan puji-pujian, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan merasakan berkat-berkat dari saudaraku yang percaya Tuhan Yesus diaspora. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya masih memberikan lagu pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksian yang sangat-sangat memberkati kita semua. Biarlah setiap kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita bisa menghadapi hidup ini, apapun yang terjadi. Tuhan selalu bersama kita dalam situasi apapun. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita menerima firman yang disampaikan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang mempedulikan hidup kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kalau pada siang hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami, mengurapi setiap kami untuk dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik. Kami boleh mempercayainya dan firman ini sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Berbicara bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam sukacita dan berkat Tuhan. Dimanapun ibu-ibu berada. Pada siang hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang paling disukai oleh kaum wanita. Termasuk ibu-ibu sekalian, saya percaya itu. Yang paling disukai. Tidak ada satupun wanita atau perempuan di muka bumi ini yang tidak menyukai barang yang saya akan sebutkan nanti. Bahkan kaum laki-laki pun juga sekarang ini tidak terkecuali juga menyukai barang tersebut. Sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan ibu-ibu dan paling disukai oleh ibu-ibu. Ngomong-ngomong, ada yang sudah tahu barang apa yang saya maksud? Bukan itu. Yang lain ada yang tahu? Oh bukan, belum tepat, belum jelas. Masih meleset. Ayo, siapa lagi yang mau menebak? Oh, ya sudah. Kalau belum ada yang tahu, kita akan berbicara tentang kalung. Tentang apa? Tentang kalung. Jujur, ayo, ibu-ibu, siapa ibu-ibu yang tidak suka kalung? Ya, semua ibu-ibu pasti biasanya suka kalung. Bahkan pengen dibelikan kalung. Ya, bukan cuman kalung KW-KWan, tapi kalung ya emas lah gitu kan, dengan berat sekian, dengan nilai karat sekian dan seterusnya. Tapi bukan barang itu yang saya maksud. Ada sesuatu yang lebih indah, lebih bernilai, lebih berharga dari sekedar barang kalung yang saya maksud. Hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 3 hingga ayat yang keempat. Jadi Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Hanya 2 ayat. Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Satu nasihat dari penulis kitab Amsal. Kalau kita belajar tentang kitab Amsal, penulisnya adalah Salomo sendiri yang penuh dengan hikmat. Di dalam tulisan-tulisannya ada pelajaran-pelajaran praktis tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan keberuntungan di dalam Tuhan, dan terhindar dari hal-hal yang membawa kerugian. Dan di sini dia memberikan suatu nasihat, ajakan, bahkan perintah yang sangat penting kepada yang disebutkan sebagai anaknya. Nah, dalam konteks kita ini adalah nasihat bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Apa isi nasihatnya? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi dia dalam firman Tuhan ini dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia. Kasih karunia Allah itu meninggalkan kita. Melainkan apa? Dikalungkan pada leher kita. Nah, ini bicara soal kalung. Biasanya ibu-ibu kalau menggunakan kalung itu tujuannya untuk apa sih? Ya, selain untuk aksesoris, memperindah, mempercantik, pasti ada maksud lain. Nah, rupanya di zaman itu perempuan-perempuan Yahudi atau orang-orang Israel juga sudah terbiasa dengan kalung. Dan mereka sering menggunakan kalung itu. Itulah sebabnya
Penggambaran ini kemudian diadopsi di dalam Alkitab kita, betapa pentingnya kita mengalungkan kasih dan setia Tuhan di leher kita. Jadi di sini dinasihatkan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kita, tetapi disuruh kepada kita supaya kita mengalungkan itu. Jadi ada 3 poin penting, kebenaran penting tentang mengalungkan kasih karunia Tuhan di leher kita. Yang pertama, saudara-saudari kasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang kedekatan atau keintiman. Yang dimaksud adalah, janganlah kiranya kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Hendaklah itu kita kalungkan. Kalau dikalungkan berarti sesuatu yang sangat melekat, erat dengan tubuh kita ini, sesuatu yang menempel di badan kita, di tubuh kita, artinya sesuatu yang yang sudah menyatu dengan hidup kita. Jadi demikian digambarkan kasih karunia Tuhan itu, janganlah kiranya, kalau di dalam teks Perjanjian Lama, meninggalkan umatnya, dan di dalam Perjanjian Baru, kasih Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita, tetapi kitanya yang kadangkala karena tipu daya setan, tipu daya dunia ini, akhirnya kemudian kita secara tidak sadar atau sadar memilih untuk meninggalkan kasih setia Tuhan atau menjauh dari kasih karunia Allah itu. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menasihatkan kepada orang-orang Ibrani saat itu agar mereka saling menjaga satu sama lain dan jangan sampai ada di antara mereka yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena apa? Karena kalau sampai hal itu terjadi, maka akibatnya begitu fatal bagi orang tersebut maupun bagi komunitas di mana dia tergabung di dalamnya. Sebab ayat itu berkata, sebab kalau seseorang meninggalkan kasih karunia Allah, itu akan menimbulkan akar pahit bagi yang bersangkutan dan menimbulkan kerusuhan serta kecemaran bagi banyak orang. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa sekali kalau seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Ya karena memang kita hidup dari situ. Hidup kita dibangun di atas kasih karunia Allah. Kasih Tuhan yang sudah memulihkan hidup kita, kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kasih Tuhan yang sudah menjadikan kita milik Allah, kasih Tuhan yang telah menemukan kita yang dulu kita terhilang dari Allah, tapi sekarang kasih Tuhan telah memperdamaikan kita dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya supaya mereka tinggal di dalam kasih Tuhan, supaya mereka tetap di dalam kasih Tuhan. Jadi kalau dikatakan kalungkan di lehermu, itu berbicara tentang jangan sampai kasih karunia Allah itu kemudian kita lari darinya atau kita menjauh daripadanya, sehingga kemudian kita akan mengalami hal-hal yang merugikan kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, biasanya orang atau ibu-ibu pakai kalung itu tujuannya untuk apa? Ya, biasanya umumnya untuk mempercantik. Sudah cantik, semakin cantik. Memperindah yang sudah indah, sekarang lebih indah lagi. Ya, baik bagi dirinya maupun bagi orang yang melihatnya. Jadi kasih karunia Tuhan itulah yang memperindah hidup kita. Itu yang mempercantik hidup kita. Ibu-ibu, sadarkah kita bahwa dulu kita ini semua adalah orang-orang yang berdosa dan seharusnya kita dimurkai karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan hidup kita ini tidak ada sesuatu apapun yang menarik dari hidup kita. Hidup kita sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang satu kecemaran di hadapan Allah. Tapi karena kasih-Nya, karena darah-Nya yang sudah dicurahkan lewat kematian Kristus di kayu salib, maka hidup kita sudah diubahkan. Sudah diperbaharui, sudah dijadikan baru. Maka sekarang Tuhan melihat kita itu sebagai ciptaan yang baru, ciptaan yang indah, ciptaan yang baik di mata Tuhan. Jadi kasih Tuhanlah yang mendandani hidup kita, menjadikan hidup kita indah, menjadikan hidup kita menjadi sesuatu yang berkenan di hati Allah. Jadi kasih karunia Tuhan itulah yang menjadikan ibu-ibu itu kelihatan indah di mata Tuhan. Jadi Tuhan melihat kita sekarang ini di dalam Kristus. Anakku ini sungguh menarik, sungguh indah, sungguh elok untuk dilihat. Jadi jangan kita mencari dari dunia ini untuk menambahkan sesuatu yang Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Karena kasih Tuhan
menjadikan hidup kita indah. Ibu-ibu semua di sini, ibu-ibu indah di mata Tuhan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, entah ada suami atau siapapun di situ, engkau indah di mata Tuhan. Engkau menarik di mata Bapa. Karena apa? Kasih karunia Tuhan itu sudah dilimpahkan bagi hidup kita. Itu yang memperindah hidup kita. Dan yang ketiga, biasanya orang menaruh sesuatu di lehernya apa? Pasti sesuatu yang berharga. Kalung itu kan punya nilai ya. Ya secara ekonomi, tapi juga secara status sosial dan sebagainya. Tapi kita tidak bicara soal nilai itu sekarang. Tapi kasih karunia Tuhan di dalam bagian ini yang dimaksud adalah selain menyatu dengan hidup kita, selain memperindah hidup kita, tapi juga menjadikan hidup kita berharga di mata Tuhan. Jadi inilah yang menjadikan hidup kita berharga. Jadi nilai hidup kita tidak tergantung dari penampilan luar kita. Tidak tergantung dari pandangan orang tentang kita. Tidak tergantung dari penilaian orang terhadap kita. Nilai kita tidak bergantung kepada barang-barang yang melekat. Baik di tubuh kita ini maupun harta benda yang kita punya. Nilai kita, sadarkah kita, nilai kita sungguh-sungguh sangat-sangat mahal, sangat-sangat bernilai. Karena apa? Nilai hidup kita hari ini di dalam Kristus itu sama dengan nilainya dengan darah anak domba. Hidup kita ini begitu berharga, sama dengan nyawa anaknya, dengan nyawa Kristus yang telah menyelamatkan, yang telah menebus kita, yang telah membayar lunas hutang dosa kita. Itu yang menjadikan hidup kita berharga. Dan hidup yang berharga ini, ya, ada orang bilang begini, emas mau ditaruh dimanapun, ya tetap emas. Dan saya percaya juga orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yang menjadikan hidupnya indah, menjadikan hidupnya berharga, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita tetap berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan kita menjadi kecil hati kalau kita belum memiliki seperti yang orang punya. Atau saat ini ibu-ibu dalam situasi yang mungkin penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, masih dalam banyak masalah. Gak apa-apa, itu sesuatu yang semua orang pasti akan alami. Tetapi fokus kita bukan ke sana, tapi fokus kita adalah bagaimana Tuhan memandang kita hari ini, saat ini di dalam Yesus Kristus. Tuhan katakan kita indah loh. Hidup kita ini indah di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Itu sesuatu yang jauh lebih besar nilainya daripada dunia melihat kita. Karena itu, sekali lagi firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Kalungkanlah itu pada leher kita. Tuliskanlah itu pada loh hati kita. Kita sudah bicara 3 kebenaran penting tentang kasih karunia Tuhan di sini yang digambarkan seperti kalung yang dikalungkan di leher. Karena itu berbicara tentang keintiman, kedekatan kita, tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan itulah yang memperindah hidup kita. Bukan perbuatan kita yang menjadikan hidup kita menjadi indah, tapi karya Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, kasih Tuhan itulah yang menjadikan hidup kita berharga. Kiranya firman Tuhan ini semakin menolong kita, semakin mensyukuri, dan semakin hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini firman-Mu menguatkan, menghibur, meneguhkan kami. Biarlah Roh Kudus memitraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dijelaskan. Supaya kami semakin mengerti, semakin menyadari betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya salib-Mu yang telah membayar lunas segala dosa kami, telah menjadikan kami berarti dan berharga di mata Allah. Mitraikan firman-Mu dalam kami, berkati semua ibu-ibu, baik yang menyaksikan siaran ini maupun yang belum sempat. Kaum ibu Hadasa, Tuhan tolong, bawalah terus ibu-ibu tetap teguh dalam Tuhan, terus bertumbuh di dalam anugerah Allah, dan hidup menjadi kesaksian bagi keluarganya, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi mertua, bagi mantu dan cucu-cucunya. Terus dipelihara, dijaga, dibentengi Tuhan. Khususnya di masa-masa di mana kami semua sedang menghadapi tatanan baru
new normal ke depan ini. Kami mohon hikmat Tuhan bagi kami semua untuk dapat menyikapi hal ini secara benar, secara tepat. Dan kami tahu Tuhan tetap bersama dengan kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Berkati semua yang melayani hari ini dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan biarlah hati kami, roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua belah tangan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.